Saya akan jelaskan itu di dua tren yang global, tren dunia dan juga tren Indonesia ya, karena ternyata ada perbedaan antara tren di dunia dan tren di Indonesia terkait dengan perkembangan dunia pernovelan ya, dikaitkan dengan yaitu tadi generasi-generasi yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. Kenapa ya? Karena kan ya teman-teman tahu lah ya, Indonesia itu termasuk agak late ya, termasuk agak lambat menyerap teknologi gitu. Jadi kalau kita bicara misalnya sudah ada kita bicara komputer lah ya, komputer itu di luar negeri itu tahun 90-an awal sudah umum dipakai, di kita mungkin baru tahun 90-an akhir ya, sehingga ya walaupun sama-sama di generasi Z misalnya ya, tentu bisa jadi mereka beda karakter ya antara Indonesia dengan di dunia, terutama di barat ya, di negara barat, negara maju, karena ya perkembangan teknologinya kita yaitu agak terlambat ya. Nah itu sekarang kita mulai dengan tren global di dalam novel. Ini kita berbicara kalau secara umum untuk mempersingkat aja, karena saya akan lebih fokus kepada pembahasan tren novel di Indonesia teman-teman ya. Untuk tren global saya hanya membagi dua tren aja, dua masa aja ya, jadi tahun 80 sampai tahun 90-an, kemudian tahun 2000-an. Saya tidak membahas lebih detail lagi ya, karena ya nanti saya lebih banyak membahas contoh novel-novel di luar yang jangankan saya ya, teman-teman pun mungkin belum ada yang pernah baca novel tersebut, karena novel itu kan mungkin bukan novel populer yang di Indonesia, sehingga ya kita nggak tahu novel apa itu. Nah itu kalau di tren global saya bagi dua saja, itu adalah tren tahun 80 90-an sampai dengan tren tahun 2000 gitu. Kalau tren 80 90 mungkin teman-teman yang gen X ya, saya rasa gen Y mungkin sebagian tahu, sebagian tidak. Gen Z, Alpha saya rasa udah nggak tahu tuh apa suasana yang terjadi di tahun 80-an ya, tahun 70-an akhir 80-an secara global ya. Di global itu yang pasti adalah perang dingin ya teman-teman. Mungkin Cold War, perang dingin, kalau yang generasi sekarang mungkin nggak tahu ya, itu sebetulnya adalah perang ketegangan antara Amerika sebagai blok barat dengan Uni Soviet ya. Uni Soviet itu teman-teman tahu kan ya, Uni Soviet jadi negara-negara di wilayah sekarang wilayah Rusia dan sekitarnya itu dulu mereka ada konfederasi negara serikat lah ya, namanya Uni Soviet gitu. Nah itu tahun 90 mereka pecah sehingga ada Rusia dan lain-lain, walaupun tetap Rusia kekuatan utama ya teman-teman. Jadi kalau untuk tahun 80-an itu pertikaiannya sangat keras antara Amerika dengan Uni Soviet tadi ya, itu namanya perang dingin. Walaupun mereka tidak berani, mereka malu-malu kucing untuk berantem secara langsung ya. Mereka biasanya kalau secara langsung bertemu tuh hanya seperti Tom and Jerry aja ya, selalu hanya gaya-gaya mau nyakar, gaya-gaya mau gigit, tapi ya nggak pernah nyakar, nggak pernah gigit gitu. Mereka biasanya kalau perang di banyak negara seperti Afghanistan misalnya itu ya, atau di Timur Tengah, mereka menggunakan tangan-tangan negara-negara yang menjadi sekutu mereka ya. Nah, negara sekutu mereka itu yang diadu perang gitu. Jadi ibaratnya ya, ngomong kasarnya kayak kita ngadu jangkrik lah ya, yang sebetulnya mau berantem mungkin kita dengan teman kita, tapi akhirnya kita pakai si jangkrik itu untuk berantem, diadu. Nah sama kalau di perang dingin dulu seperti itu. Nah karena situasinya itu perang dingin, dan perang dingin itu ancamannya ancaman perang nuklir ya, mencekam lagi ya kemungkinan perang nuklir gitu. Nah makanya kalau di luar negeri novel-novel yang banyak ditulis terkait dengan generasi 80-an, 90-an awal itu ya bisa mengenai ini tentang politik ya, tentang konflik politik, tentang perang dingin, itu yang banyak ditulis gitu. Nah, itu adalah generasi yang mendominasi ya, generasi baby boomer dan generasi X ya di tahun 80 90 gitu. Nah, sebagai pembaca novel tentunya ya, dan juga sebagai penulis novel sendiri. Nah, kemudian tahun 2000-an situasinya sudah berganti ya. Gen Y dan Gen Z sudah mulai mengambil alih, dalam arti mulai menjadi penulis dan juga menjadi pembaca novel, sehingga situasi dunia pun sudah berubah ya. Tahun 90 tadi saya bilang Uni Soviet runtuh, kemudian negara Uni Soviet pecah jadi puluhan negara dengan Rusia negara terbesar. Walaupun Rusia masih menjadi negara superpower, tapi sudah tidak bisa dibilang tidak bisa berhadapan langsung dengan Amerika ya. Amerika sudah bisa kita sebut sebagai negara yang superpower satu-satunya, sehingga sudah tidak lagi ada ancaman perang nuklir. Kalaupun ada perang, adalah perang yang diciptakan oleh kepentingan negara-negara besar, Amerika mungkin di dalamnya juga, tapi itu
kemungkinan terlibatnya perang nuklir itu sudah minim ya. Ya sekarang aja mulai naik lagi gitu katanya gitu ya, dengan adanya konflik di Laut Cina Selatan ya, antara Amerika dan Cina ya. Mudah-mudahan itu tidak berkembang lebih lanjut. Nah, karena tahun 2000-an situasi sudah berubah, kemudian Gen Y dan Gen Z sudah mulai mengambil alih tampuk kepemimpinan penulis dan pembaca novel terutama, makanya isu-isunya sudah berubah, tidak membahas lagi mengenai isu politik, tidak membahas lagi isu perang dingin, tapi lebih membahas isu-isu yang terkait dengan isu-isu sosial ya, isu-isu sosial, isu-isu identitas gender, termasuk feminisme ya. Feminisme itu kan mulai naik daun ya di tahun 90-an sampai akhir ya, sampai tahun 2000 sampai sekarang ya. Itu kan karena pergeseran fokus dari pembaca novel yang tidak lagi ke politik tapi ke isu sosial, termasuk isu-isu isu-isu identitas gender, termasuk feminisme dan juga mungkin isu inilah yang lagi seru, saya nggak mau sebut depannya, pokoknya L ya, itu bentuk ada beberapa kata itu adalah juga isu yang naik di tahun 2000-an gitu, termasuk juga adanya misalnya isu perubahan iklim gitu kan. Isu perubahan iklim kan juga mulai marak tahun 2000-an, itu mulai masuk ke dalam isu-isu pembahasan sebuah novel, walaupun mungkin novelnya novel biasa ya, novel mengenai percintaan, tapi mungkin dikait-kaitkan dengan isu perubahan lingkungan. Misalnya salah satu tokohnya adalah misalnya aktivis lingkungan gitu, ataupun juga ya kalau feminisme ya berarti ya terkait dengan sifat pandangan dari misalnya seorang sepasang kekasih di mana si wanitanya itu menganut paham feminisme.